saya Adinda Nur Aziza dengan NPM 20200 1500209. Saya dari kelas R6B Bimbingan dan Konseling. Di sini saya mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Praktik Laboratorium Konseling Perorangan. Dalam video konseling ini saya menggunakan metode pendekatan client centered. Dan dalam video ini saya sebagai konselor. Enjoy the video. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Ayo, sangat baik Kak. Dengan Kak siapa ya? Dengan Kak kita yang kemarin udah janjian itu loh, Oh, yang via Kak WhatsApp. Vicky. Iya. Saya ingat. Apa kabar Kak Vicky? Alhamdulillah baik Kak. Gimana Kakak sendiri? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, Kak Vicky kesini sendiri atau ditemenin? Sendiri sih Kak kesininya Kak. Sendiri. Naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi? Naik kendaraan pribadi Kak. Iya. Lancar ya perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar, tapi jalanan agak sedikit ramai. Jauh gak dari rumah? Lumayan sih Kak. Lumayan jauh ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan ya Vicky ya. Nama saya Adinda. Kak Vicky boleh panggil saya Kak Dinda, Mbak Dinda atau Bu Dinda, senyamannya Kak Vicky aja ya. Jadi mau panggilnya? Kak aja deh Kak. Oke, Kak aja ya, biar kita lebih dekat. Iya betul. Sebelumnya kalau boleh tahu, Kak Vicky udah pernah ngelakuin konseling belum? Kebetulan sih belum Kak. Belum, berarti ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Gimana, deg-degan atau lumayan sih. Santai aja ya. Anggap aja saya teman Kak Vicky. Berarti ini baru pertama kalinya ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai, di sini saya mau ngejelasin beberapa hal yang Kak Vicky harus tahu ya, biar nanti Kak Vicky nggak kaget pas dalam kita ngelakuin konseling ini. Yang pertama, dalam konseling ini Kak Vicky boleh menganggap saya sebagai teman Kak Vicky. Anggap aja kita udah kenal lama lah ya. Sebagaimana tujuan Kak Vicky kesini untuk mendapatkan teman bercerita, betul? Ya, betul Kak. Ya, dalam konseling ini dan juga dalam konseling ini kita mengandung asas keterbukaan, yang artinya di sini tuh Kak Vicky datang ke sini, datang ke konseling ini dengan secara sadar, ya, sadar kan? Sadar. Ya, baik. Dan atas kemauan sendiri, ya, dan memang ingin melakukan konseling tanpa ada unsur keterpaksaan dari orang lain. Bener atau memang dipaksa sama orang lain? Nggak ada kepaksaan sendiri sih Kak, karena juga kayak untuk cerita ini saya juga udah bingung Kak, mau cerita ke siapa lagi, harus bagaimana lagi. Saya juga sudah tidak mengerti untuk kemana-mana lah Kak, tidak tahu untuk kemana gitu. Oke, baik. Baik, Kak Vicky atas kemauan sendiri ya, berarti alhamdulillah tidak ada unsur keterpaksaan dari orang lain. Selanjutnya, dalam konseling ini juga mengandung asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Kak Vicky ceritain ke saya atau apapun yang Kak Vicky katakan ke saya, Kak Vicky tenang aja, saya nggak akan menceritakan lagi ke orang lain ya. Karena di sini kan ceritanya Kak Vicky, cerita privasinya Kak Vicky, jadi saya nggak akan menceritakan ke orang lain. Kak Vicky jangan takut atau jangan sungkan untuk mengatakan sesuatu, luapkan saja semua yang memang dari rumah. Kan Kak Vicky kan niatnya kesini mau cerita, jadi luapin aja semuanya apa yang Kak Vicky rasain. Oke, mengerti ya Kak Vicky? Mengerti, baik Kak. Oke, baik, jika Kak Vicky udah siap, mari kita mulai diskusi kita pada hari ini. Iya Kak, memang ada beberapa masalah gitu kayak yang terjadi dalam hidup saya selama ini gitu kayak mulai dari kehidupan saya di sekolah ataupun di mana-mana gitu Kak. Jadinya saya kesini juga untuk membahas hal tersebut gitu kepada Kak Dinda seperti itu Kak. Oke, baik. Kalau boleh tahu Kak Vicky berarti masih sekolah ya? Iya. Kelas berapa Kak? Kelas 3 Kak.
Oh, kelas 3 berarti udah mau akhir-akhir Iya, ya. betul. Dikit lagi UN ya. Apa Iya. enggak ada UN? Masih ada. Masih ada. Oke, baik. Sudah siap? Iya, Kak, sudah. Eh, sekali lagi saya tekankan lagi di sini, Kak Vicky, anggap saja saya sudah sebagai teman Kak Vicky. Jadi Kak Vicky tenang saja, tidak usah sungkan, tidak usah takut, dan tidak usah ragu, luapkan saja apa yang sudah Kak Vicky ingin ceritakan. Oke, siap, Kak. Silahkan, boleh diceritakan. Baik, jika Kak Vicky sudah siap, mari kita mulai diskusi kita pada hari ini. Oke, jadi sebenarnya kedatangan saya ke sini, Kak, jadi untuk menyelesaikan beberapa masalah gitu, Kak. Jadi ada yang mulai dari masalah kecil sampai pun masalah besar juga, Kak. Ada juga, tapi terkadang saya juga sedikit malu dan ragu gitu, Kak, untuk bercerita kepada orang asing yang belum saya terlalu kenal gitu, Kak. Ya, saya mengerti. Jadi Kak Vicky ini sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah Kak Vicky dengan orang yang baru kenal, betul? Iya, seperti itu ya. Tapi saya memang kalau saya mengatasi masalah ini sendirian, mungkin kalau boleh memilih gitu ya, kayak saya tidak pengen bercerita kepada orang asing gitu, Kak, ataupun kayak walaupun menjadi teman dekat saya pun terkadang saya juga sedikit malu, ataupun kayak ya mungkin yang nggak seharusnya diceritakan, tetapi kalau lama-lama gitu jadi beban juga, Kak. Seperti itu juga. Saya juga memahami gitu, saya sadar betul gitu kalau ada hal yang perlu maksudnya ada hal yang mengharuskan memasukkan orang lain gitu, ya saya akan mendatangkannya gitu, seperti saya contohnya seperti ini ke Kak Dinda sendiri. Baik, saya mengerti. Ya, memang dari awal saya sudah mengatakan ya bahwa memang terasa kurang nyaman untuk bercerita ke orang baru, apalagi orang yang kita baru kenal banget ya. Terus habis itu bahkan saya sendiri pun tidak dapat memprediksi nih setelah Kak Vicky konseling dengan saya apakah perasaan Kak Vicky seperti apa. Akan tetapi setelah beberapa orang yang sudah datang ke saya yang melakukan konseling dengan saya, memang sama seperti Kak Vicky, awalnya ragu, takut, terus juga masih kurang nyaman lah, masih canggung. Tapi perlahan mereka mulai telah terbuka, udah mulai nyaman. Apalagi kalau misalkan nanti ada konseling yang kedua, ketiga, dan konselingnya berlanjut, mereka udah nganggap saya sebagai teman saya, teman cerita mereka sendiri. Oke, siap, Kak. Dan juga mungkin saya juga berharap akan menjadi mereka seperti itu juga, Kak. Terus saya dan juga kebetulan juga saya juga belum pernah melakukan konseling seperti ini, Kak. Makanya saya sedikit ragu ataupun kayak ada rasa takut lah, kayak gitu. Maksudnya kayak kurang percaya dengan orang lain dan lain-lain seperti itu, Kak. Oke, baik. Saya berharap proses konseling ini akan banyak memberi manfaat untuk Kak Vicky ya. Iya, Kak. Baik, Kak. Saya juga berharap seperti itu. Karena saya juga belum pernah melakukannya konseling seperti ini. Saya juga baru pertama kali. Dan juga ada dari teman saya yang mengusulkan untuk tidak lakuin aja udah konseling seperti itu, Kak. Oke, baik. Agar saya dapat lebih memahami situasi Kak Vicky sekarang, ada baiknya Kak Vicky ceritakan terlebih dahulu apa saja yang Kak Vicky alami hingga saat ini. Silakan. Awal mulanya itu di saat saya kelas 2 SMA, Kak. Saat saya kelas 2 SMA itu ya banyak hal lah yang mempengaruhi saya. Ada yang malas untuk sekolah, ada yang untuk bersekolah pun saya udah malas banget, Kak, gitu. Kayak udah nggak mau sekolah lah, Kak. Saya aja udah hampir juga untuk mau dikeluarkan seperti itu, Kak. Jadi di awalnya itu karena pertama-tamanya itu saya ditempatkan di kelas yang agak-agak gitu, Kak. Agak-agak itu kayak anak-anaknya bandel gitu, Kak. Jadi ya mau gimana pun juga terbawa suasana dong, kita juga dong, ya kan. Kita juga untuk kita bermainnya sama dia lagi gitu, Kak, ya kan. Jadi awal-awalnya itu saya
dibawa untuk disuruh ikut gitu kak, untuk bersama teman saya gitu kak. Awalnya itu untuk sekedar cuma nongkrong doang gitu kak, kayak nongkrong doang, nongkrong biasa gitu selang 2 hari 3 hari gitu. Setelah itu, setelah 2 hari 3 hari, inget saya kak, itu hari Jumat gitu kak. Itu ingat banget saya, hari Jumat itu, hari Jumat. Jadi awal mulanya itu saya bersama teman-teman saya gitu kak, ngobrol-ngobrol lah, ya anak muda gitu, nongkrong. Kemudian di saat itu juga ada segerombolan, kita ini ibaratnya aja ya segerombolan remaja-remaja gitu lah kak, dari sekolah lain gitu kak. Jadi kayak apa ya, menyamperin ke tongkrongan kita gitu kak. Jadi kayak habis menyamperin kayak gitu, apa namanya, kayak suasana mengajak ribut gitu kak. Mengajak ribut gitu kan, mengajak ribut seperti itu. Ya kita namanya kita berjiwa muda gitu, kayak kita juga ya kita siap melawan lah gitu. Kita melawan. Akhirnya kita janjian lah di suatu tempat seperti itu. Ya kita janjian di suatu tempat, kita janjian ya hari Jumat sore-sore itu kak, hari Jumat sore-sore. Setelah kejadian seperti itu, ya mulailah ada kelas segala macam, ada bentrok lah kak, seperti itu. Ada bentrok seperti itu. Setelah seperti itu ya sekitaran 15 menit 30 menitan setelahnya, ada warga berkumpul gitu kak, dan membawa polisi gitu kak. Membawa polisi dan yang lainnya itu. Apa namanya, setelahnya itu teman-teman saya pada dianggapin semua kak. Bisa pada berlarian, pada mencar gitu kemana-mana dan lain-lain gitu kan. Saya juga termasuk orang yang salah satu ikut dalam kejadian itu gitu. Jadi kayak saya di saat ada pihak berwenang gitu ya, yang ibaratnya polisi gitu kan, dia datang, jadi saya kabur kak. Jadi saya kabur, kayak di tempat itu kayak ada sawah gitu kak. Jadi saya lari ke sawah, teman-teman saya mencar dah, pokoknya saya nggak tahu udah pada kemana gitu kan. Nah setelah kejadian seperti itu, esokan harinya di hari Senin gitu kan, di hari Senin itu di setelah upacara, itu dipanggilin kak, ternyata dari pihak kepolisian datang ke sekolahan. Setelah datang ke sekolahan itu, ternyata teman-teman saya ada yang ketangkep seperti itu. Dan mereka juga apa namanya, berbicara, maksudnya kayak ibaratnya kayak mengasih tahu gitu kan, ngasih tahu siapa aja nih yang ikut gitu kan. Soalnya dipaksa juga kan sama iniannya, guru dan lain-lain gitu kan. Jadi setelah upacara tuh baru dipanggilin semua kak, ini udah banyak orang gitu kan. Jadi setelah itu dipanggil lah saya ke ruang BK. Dipanggil ke ruang BK. Setelah saya dipanggil ke ruang BK itu, saya ini ada kak, pokoknya diancam terus untuk dikeluarkan dari sekolah ini gitu kak. Iya, jadi kayak ya pokoknya diancam terus. Guru saya juga, guru BK saya juga ya alhamdulillah juga baik gitu kan, ya mau membantu saya gitu loh. Tapi juga di satu sisi juga poin saya pun udah banyak banget kak, karena awal mulanya itu ya karena yang jarang masuk itu kan, maksudnya yang kayak aduh udah nggak ada semangat banget lah dalam untuk belajar gitu, kayak ya udah gitu, kayak mau mencari jati diri lah ibaratnya kan, seperti itu. Dan juga guru BK-nya pun mau membantu saya, tetapi dia juga menelpon orang tua saya gitu kan untuk mendatangkan ke sekolah ini gitu. Terus juga setelah kayak begitu kan, setelah seperti itu berlanjut lama banget saya di ruang BK. Seterusnya nggak lama setelah itu kan orang tua saya datang gitu kan, kayak wah saya diomelin, udah kayak mantau, saya diomelin, dihabisin diomelin dah lah pokoknya. Saya diomelin mulu dah kak, saya mau gimana pun saya diomelin gitu kan, ya pokoknya mau dibilang apa bilang ini gitu kak. Terus juga setelah itu pun saya juga tersadar gitu kak, maksudnya
saya juga seperti ini, ya saya salah, saya tahu saya salah seperti itu, saya tahu kebiasaan ini buruk banget, saya tahu gitu kan. Cuman ya apa ya kak, namanya juga masih remaja gitu, masih mencari jati diri sendiri gitu. Dan juga di saat itu juga ada kepikiran juga kak di saya gitu, kok kenapa ya gue seperti ini gitu, kenapa ya gue bisa sih kayak gini terus gitu. Maksudnya kayak ya lu mau jadi apaan keluar dari sekolah ini, saya tuh mau jadi apa gitu kan. Sedangkan di saat itu saya masih kelas 2 SMA gitu, dan ada ancaman juga untuk keluar dari sekolah ini gitu ya. Ya mau gimana juga kan, nama orang tua juga yang malu, saya juga membawa nama orang tua juga kan, orang tua saya malu, orang tua saya bagaimana gitu. Nah di saat seperti itu, ada saat saya pengen, ada titik saya untuk berubah itu di saat guru BK saya bukan mengasihani saya sih kak, lebih kayak ini anak masih bisa nih di sini gitu kak. Maksudnya dia sampai nangis begitu kak, untuk mempertahankan saya doang. Tapi sedangkan saya tuh udah mencapai SP3 di saat itu. Iya, menjadi SP3 saat itu. Terus guru BK saya udah sampai nangis sampai kayak udah pak jangan gitu kak, udah masih bisa nih, dia masih bisa. Itu di saat semester 1 akhir gitu kak. Jadi sebelum rapot. Nah titik balik itu saya di situ kak, titik balik saya di situ karena saya nggak tega kak melihat, maksudnya kayak ada orang gitu loh yang masih perhatian sama saya, masih ya kayak wah ini orang kok bisa ya kayak gini gua gitu loh kak. Kayak kok bisa sih, sedangkan gue udah bandel banget, gue udah kayak gini banget, bandel segala macam, gue udah kayak gini kok masih dipertahanin gitu kan. Sedangkan dari wakil kepala sekolah pun saya udah pengen dikeluarin gitu, udah benar-benar udah nggak boleh sekolah di sini lagi gitu. Nah di saat seperti itu saya tersadar gitu, saya mau jadi apa, mau bagaimana gitu kan, saya juga mau harus apa gitu. Nah di saat itu ada kewajibannya dari guru BK saya harus mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal. Ya banyak loh kak tugas-tugas yang tertinggal seperti itu. 2 bulan kak saya untuk mengerjakan seperti itu, untuk mengejar agar rapot di semester pertama itu bagus gitu kak. Saya sampai saya mati-matian banget kak, karena saya nggak mau lah kak melihat orang yang udah lu baik banget sama gue tapi kayak aku mengecewakan dia gitu. Saya udah nggak bisa kak seperti itu. Jadi itulah titik baliknya saya gitu di situ, kayak harus berubah gitu kak. Dan dalam 2 bulan itu sih alhamdulillahnya saya nggak ada lagi kak yang mengganti, tapi saya dipantau seperti itu. Tapi tetap dipantau oleh kelas saya, dan tongkrongan saya itu masih selalu banget dipantau gitu untuk terjadi seperti itu lagi dan lain-lain gitu. Tapi sedangkan teman-teman saya juga masih di sel kalau itu, terus saya doang masih ini. Teman-teman saya pada dikeluarin, alhamdulillah saya enggak. Terus kayak ya udah kak seperti itu. Terus setelah beberapa lama ya, pokoknya setelah saya mengerjakan, alhamdulillahnya titik baliknya udah kelar. Nah alhamdulillah di rapot semester 1 itu alhamdulillahnya rata-rata semua kak, jadi ya masih aman kak untuk nggak jadi dikeluarkan. Nah setelahnya di semester kedua naik kelas 3, semester 1, semester 2 seperti itu, saya alhamdulillahnya ini kak udah bisa menjadi yang terbaik gitu kak. Maksudnya udah jadi bisa menjadi lebih baik. Betul, udah bisa menjadi lebih baik. Ya pak, nama orang tua saya tidak tercoreng juga, saya tidak memalukan nama keluarga dalam nama sekolah pun gitu ya. Alhamdulillah berkat guru BK itu sih kak. Oke, baik. Jadi saya potong sebentar ya. Jadi saya rangkum dari permasalahannya Kak Vicky ini bermula dari kelas 2 SMA. Ya. Jadi Kak Vicky ditempatkan di salah satu kelas yang tadi Kak Vicky bilang isinya tuh anak-anak yang bermasalah. Oke, baik. Jadi selama itu Kak Vicky kelas 2 itu ya berarti ya, kelas 2 itu berarti Kak Vicky banyak tidak masuk sekolah, bolos ya, bolos sekolah. Itu bolos sekolah itu ajakan atau emang Kak Vicky kemauan sendiri? Pertama-tama itu kadang-kadang ada yang ajakan. Pertama-tama tuh ajakan ke teman-teman
teman saya udah ikut udah ngapain sih sekolah gini gitu deh. Nah kadang-kadang juga saya sendiri gitu males gitu kan untuk sekolah gitu. Kayak saya main ke warnet, saya main ke rental PS gitu kan sampai sore. Saya bilang sekolah sama ibu saya. Iya saya bilang sekolah, tapi setelah beberapa sebulanan lah saya bolos seperti itu, ternyata sore-sore ibu saya ditelepon dari pihak sekolah karena tidak masuk gitu. Berarti awal mulanya tuh Kak Vicky dari bolos sekolah dulu ya, bolos sekolah terus tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas-tugas, terus lama-kelamaan permasalahan Kak Vicky diajak tadi kalau nggak salah zaman sekarang tuh istilahnya tawuran ya, ya tawuran antar sekolah. Itu Kak Vicky dipaksa untuk ikut atau emang kemauan sendiri biar kan banyak ya anak zaman sekarang yang dia tuh pengen nunjukin kalau dia tuh kayak keren, kalau udah ikut tawuran tuh keren, kalau udah bolos tuh keren. Kalau untuk Kak Vicky sendiri gimana? Kalau aku sih lebih ke arah itu kan yang tadi aku bilang kayak mencari jati diri itu sendiri. Seperti itu soalnya ya awal-awalnya kayak gimana sih tawuran mau ngapain sih gitu. Jadi kayak coba-coba lah ikut tapi itu juga bukan sekali dua kalinya doang Kak. Emang itu udah beberapa kali tapi emang baru terkenanya teman-teman saya ditangkap dan sampai polisi pun pihak berwenang pun datang ke sekolah. Itu di titik terakhir kayak udahlah ngapain sih mau tawuran lagi gitu seperti itu. Oh berarti tawuran-tawuran sebelumnya belum pernah ketahuan dan tawuran yang terakhir ketahuan. Oke, baik. Jadi bisa saya tangkap di sini guru BK di sekolah Kak Vicky itu berarti sangat punya peran besar untuk Kak Vicky. Berarti Kak Vicky bisa dibilang Kak Vicky bisa berubah karena guru BK Kak Vicky. Iya betul. Jadi seharusnya Kak Vicky harusnya sudah dikeluarin tadi yang saya dengar Kak Vicky udah kena SP3. Poinnya berkurang terus. Iya, terus karena guru BK yang mungkin bisa dibilang guru BK-nya juga mengorbankan dirinya Kalau biasanya kan pasti kan guru BK ngomong ya ke wali kelas, ke kepala sekolah kalau guru BK tuh ingin mempertahankan Kak Vicky. Berarti bisa dibilang guru BK Kak Vicky sudah sangat mengorbankan, berjasa untuk menyelamatkan saya dari Setelah dari itu, setelah permasalahan itu selesai, Kak Vicky bisa menyadari bahwa kelakuan Kak Vicky itu salah atau gimana? Itu perlakuan yang sangat salah sih kan menurut aku kayak sekarang ini gitu kayak buat apa sih yang seperti itu, kayak buat apa. Yang pertama kita kan tahu sendiri ya, tawuran itu memakai senjata tajam. Memakai senjata tajam itu tidak mengelakkan untuk kehilangan nyawa gitu kan. Ya makanya itu alhamdulillahnya dan ya itu juga sebagai amit-amit seperti itu yang terkena segala macam dan lain-lain gitu kan. Ya itu pergaulan yang sangat salah lah kalau menurut saya seperti itu, yang dalam dalam sekolah pun udah benar-benar itu dilarang, tapi malah kita sebagai betul, malah kita gue kan ngerasa jagoan nih, gue kalau ngakuin ini gue bisa menceritain nih gue gitu sih Kak. Tapi kayak untuk sekarang kita ngapain sih makan sekali itu ya, kalau kitanya masih dikasih umur sama Allah, kalau enggak gimana ya kan. Tapi ya sekarang ya alhamdulillah saya udah tersadar gitu Kak, itu salah besar dan saya menyesalkan saya udah pernah melakukan hal yang seperti itu gitu. Baik, berarti untuk untuk tidak mengulangi hal kejadian itu lagi, apakah Kak Vicky sekarang kalau dalam dalam berteman lebih selektif atau Kak Vicky ya udahlah berteman sama siapa aja, ambil baiknya, buang buruknya atau gimana? Iya betul seperti itu. Jadi kayak ya kita kan juga tahu ya gitu, maksudnya kayak mencari teman itu lebih susah daripada kita untuk mencari musuh gitu kan. Kayak ya kita nggak bisa tiba-tiba deket, tiba-tiba ini, kita nggak bisa seperti itu Pak. Jadi kayak ya udah kita berteman sama siapa aja. Tetapi kalau misalnya dia mengajakkan untuk ayo dong ikut lagi dong ini bla 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 gini, saya nggak mau lagi karena ya ibaratnya kayak masa lalu yang udah dilakuin yang seperti itu dan kejadiannya kayak gimana, dan
konsekuensinya yang harus saya tanggung sendiri, saya udah nggak mau melakukan hal yang seperti itu lagi kak, gitu. Intinya jangan sampai jatuh ke Lubang lubang yang sama sama untuk kedua kalinya ya. betul. Oke, baik. Berarti di sini Kak Vicky sudah bisa menyimpulkan ya apa yang harus Kak Vicky lakukan untuk kedepannya. Apalagi sekarang Kak Vicky udah kelas 3 ya. Jangan sampai hal-hal seperti itu terulang lagi. Iya, Karena betul. menurut saya kelas 3 itu udah istilahnya udah akhir banget. Kak Vicky itu tinggal naik beberapa tangga lagi untuk menuju jenjang berikutnya. Jangan sampai gara-gara karena satu hal Kak Vicky turun lagi ke bawah atau dikeluarkan pindah lagi ke sekolah baru, itu kan agak rumit ya. Makin lama lagi kak untuk lulusan. Jadi untuk selanjutnya Kak Vicky ini sekarang udah kelas 3 kan. Untuk masalah tugas-tugas PR itu gimana? Alhamdulillah sih kak, maksudnya sekarang ya udah bener lah kak, walaupun ya ngerjainnya ya udah ngerjainnya kayak ya udah gitu, tapi ya alhamdulillah aku juga mencoba untuk sebisa mungkin untuk jadi yang terbaik gitu kak. Apalagi yang untuk apa namanya yang diharapkan oleh orang tua saya gitu, jadi kayak ya mulai mengeluarkan hal yang terbaik untuk orang tua saya gitu kan. Jadi nggak ada hal yang apa itu bolos sudah nggak ada, dan juga PR pun selalu aku kerjakan terus kak gitu. Alhamdulillah seperti itu. Ya, berarti sekarang Kak Vicky udah istilahnya sudah bisa lah memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Ada lagi yang mau diceritakan oleh Kak Vicky? Oke, baik Kak Vicky, dari semua cerita yang Kak Vicky ceritakan ke saya dapat menyimpulkan bahwa Kak Vicky tidak akan mengulangi masa lalu Kak Vicky. Ya, Kak Vicky sudah mengambil keputusan untuk menjadi yang lebih baik. Betul. Ya, untuk kedepannya. Betul. Selanjutnya ada yang mau diceritain lagi atau masih ada yang ngeganjel dalam hati Kak Vicky? Masih ada yang mau diceritain tapi Kak Vicky ragu? Nggak apa-apa kalau masih ada yang mau diceritain. Untuk so far sih udah sih kak, seperti itu kayak alhamdulillah juga saya seperti ini juga dalam sesi konseling ini saya juga udah lega lah, udah terasa gue harus menceritakan sesuatu ini deh, karena kalau saya pendam sendiri gitu kak, maksudnya kayak aduh gimana ya, ada yang malu, ada yang ini gitu kak, jadi kayak saya bingung banget gitu kak sebelumnya ya. Kalau kadang-kadang juga ke teman-teman saya nggak mau cerita walaupun itu teman dekat, karena belum tentu juga mereka mendengarkan cerita saya ataupun kayak ya tahu sendiri lah, kalau teman dekat ya kadang-kadang dibercandain terus atau seperti apa gitu kan ya. Kalau untuk sekarang ini kayak aku sama Kak Dinda ya alhamdulillah sih udah lega lah kalau apa yang aku ceritain gitu. Aku udah ya alhamdulillah udah nggak ada lagi dah beban pikiran dalam pikiran aku juga gitu sih. Oke, baik. Tadi saya mau mempertegas kalimat Kak Vicky yang Kak Vicky bilang kalau cerita ke teman kan belum tentu mereka mendengarkan. Iya, memang betul seperti itu, karena tidak semua orang bisa menerima keadaan kita. Ya, hanya beberapa orang saja yang dapat mengerti. Mungkin orang lain bisa mendengarkan cerita kita tapi tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Oke, baik Kak Vicky, saya berharap untuk kedepannya Kak Vicky lancar sekolahnya ya, bisa keinginan Kak Vicky bisa kewujud, ingin kuliah negeri atau kuliah swasta. Negeri. Ada inceran kampus? Aku mau di UI Depok ya. Iya. Oke, semoga tercapai ya Kak Vicky. Semoga Kak Vicky sehat selalu. Kalau misalkan ada Kak Vicky kalau mau menghubungi saya, boleh ke WA yang kemarin ya. Tinggal buat janji aja. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Kak Vicky. Terima kasih banyak. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.